Selamat pagi bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam ibadah malam akhir tahun 2024 ini dan akan menguatkan kita memasuki tahun 2025. Dan sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami dapat memasuki di malam akhir tahun 2024 ini. Masa lalu, masa kini dan masa depan adalah milik-Mu ya Tuhan, dan Engkau yang menopang dan menolong kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami untuk memasuki tahun yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada malam akhir tahun 2024 ini diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, demikianlah bunyinya. Kebahagiaan orang fasik semu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun yang menjadi topik atau temanya adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kalau kita bisa memasuki ujung tahun 2024 ini, apalah yang mau kita katakan sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus? Tentu jawaban kita pasti bermacam-macam dan berbeda-beda. Karena kita juga pasti mempunyai pergumulan yang berbeda-beda, kesulitan yang berbeda-beda yang kita alami dalam satu tahun ini. Siapakah di antara kita yang dapat menyaksikan, menceritakan segala yang kita lewati secara pribadi atau secara kelompok dalam gereja, dalam keluarga, bahkan dalam lingkungan tempat tinggal kita? Hidup memang bukan taman bunga mawar yang selalu indah. Hidup adalah arena pergumulan. Pasti akan selalu ada suka dan duka yang kita hadapi. Ada hari yang menyenangkan dan hari yang mengecewakan.
Mungkin ada kegagalan dan kesuksesan yang kita dapatkan. Mungkin juga ada kelimpahan dan kekurangan yang kita alami. Situasi dan keadaan yang bagaimanapun yang kita hadapi dalam 1 tahun ini, namun yang pasti kita bisa menjalaninya dengan pertolongan dari Tuhan. Charles Spurgeon, seorang pengkhotbah terkemuka, mengingatkan kita dengan kata-katanya, berserah dalam doa adalah tindakan paling rasional ketika kita menghadapi situasi yang paling sulit. Artinya, kita dapat menemukan kekuatan melalui doa dan berserah diri kepada Tuhan. Ketika Daud mengalami masalah yang berat, ia tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sendiri sebagai seorang raja. Daud percaya bahwa hanya dengan berseru dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, ia akan mendapatkan pertolongan. Pertolongan Tuhan terjadi bila kita percaya akan perkataan Tuhan. Seperti dalam ayat 7a, dalam nats ini dikatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, jangan pernah ragu akan kuasa Tuhan yang sanggup menolong dan melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu persoalan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan berarti kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Secara khusus, tak lama lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Bagaimana kita memasuki tahun 2025 ini? Apakah ada keraguan-raguan dan rasa khawatir dalam hati kita? Firman Tuhan ini mau mengingatkan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Kita tidak mempunyai kepastian akan hari esok, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Namun, khawatir tidak akan mengubah kenyataan dan juga tidak menambahkan apa-apa kepada kehidupan kita. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah hidup yang berserah kepada Tuhan. Sebab penyerahan hidup seperti ini yang dapat membebaskan kita dari banyak khawatir dan membebaskan kita dari kesengsaraan yang sebenarnya tidak perlu, dan memberikan damai sejahtera yang indah dalam hidup kita. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pemazmur mengajak kita untuk mempercayakan hari-hari kehidupan yang kita jalani kepada Tuhan. Sebab masa lalu, masa kini, dan masa depan semuanya diatur dan ditentukan oleh Dia. Seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, percayalah bahwa pada akhirnya Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang mempercayakan hidup kepadanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami sungguh percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau telah mempersiapkan masa depan yang baik, hari-hari yang baik. Walaupun kami tidak mengetahui akan apa yang terjadi di hari esok dan di hari kemudian, terlebih
ketika kami nanti memasuki tahun 2025. Tetapi kami sungguh percaya bahwa Engkau sanggup menolong dan memelihara kehidupan kami, karena Engkau adalah yang menciptakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengarkan ini akan menopang dan menguatkan kami, sehingga tidak ada lagi keraguan-raguan, tidak ada lagi rasa khawatir dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya dan menjadi lebih mantap lagi berjalan menjalani tahun 2025 ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, sebab Engkau yang telah menyelamatkan kami. Dan kami percaya Tuhan yang akan menjaga kami dari setiap orang-orang yang jahat. Dan Tuhan akan menghantar kami dengan memberikan sebuah kemenangan dan hidup yang berkelimpahan di tahun 2025 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat memasuki tahun 2025 dengan penuh damai sejahtera dan sukacita.